garam, garam kandungan garamnya. Jadi kita bahas tentang kegaramannya. Jadi yang dimaksud kegaraman di sini adalah jumlah garam terlarut. Jadi jumlah garam yang terlarut atau sering disebut sebagai total dissolved solid atau singkatnya adalah TDS, adalah jumlah konsentrasi garam yang terkandung di dalam air. Berapa sih konsentrasi garamnya? Garam apa? Bukan garam yang masih padat itu, tapi garam yang terlarut. Nah, menurut Bower ini ya, tabel klasifikasi air berdasarkan jumlah garam yang terlarut itu ada 4 ya. Di sini ada jumlah garam terlarutnya dalam satuan miligram per liter atau ppm, part per million. Kemudian ini adalah macam airnya, termasuk macam air yang seperti apa. Kalau jumlah garam terlarutnya lebih kecil dari 1000 ppm atau miligram per liter, maka bisa kita kelompokkan bahwa air tersebut masih termasuk fresh water atau tawar. Tetapi kalau garam terlarutnya antara 3.000 sampai 10.000, maka dikatakan sebagai masin. Kemudian 10.000 sampai 35.000 sangat masin. Kemudian di atas 35.000 ppm, maka dikatakan asin. Bukan bring, ini briny. Ya. Jadi ini menurut Ham yang diambil, saya ambil dari Bower 78. Kemudian ada beberapa tadi ya. Ini juga ada menurut yang lain, jadi hampir sama, kurang dari 1000 ppm dikatakan fresh water, kemudian yang 1000 sampai 10.000 disebut brackish, kurang H ini brackish, payung. Kemudian yang ketiga 10.000 sampai 100.000 ppm asin ya, nah, sangat asin sampai di atas 100.000. Nah, sebagai perbandingan saja bahwa apabila jumlah garam terlarut pada air laut itu kira-kira 34.000 miligram per liter atau ppm. Sedangkan kalau kita larutkan NaCl sampai jenuh itu di atas 300.000 miligram per liter. Jadi kalau garam kita larutkan sampai jenuh itu ppm-nya itu di atas 300.000. Sedangkan air laut itu kurang lebihnya cuma 34.000 miligram per liter. Nah, jumlah garam terlarut ini dapat didekati dengan harga daya hantar listrik atau electric conductivity. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui jumlah atau konsentrasi garam terlarut dalam suatu air? Misalnya di sini adalah air tanah. Kita ambil sampel, kemudian bagaimana mengukur konsentrasi kegaraman di dalam air tanah tersebut yang kita sampling. Cara mengukurnya pendekatannya adalah dengan electric conductivity. Ya. Jadi electric conductivity adalah daya hantar listrik. Jadi yang kita ukur adalah seberapa kuat daya hantar listrik di dalam air sampel tersebut. Jadi berapa daya kecepatannya, daya hantar listriknya di dalam air tersebut. Karena apa? Kita tahu garam-garam terlarut adalah suatu penghantar listrik, ya, penghantar listrik. Sehingga kalau air tersebut banyak garamnya, maka otomatis air tersebut juga bisa mengantarkan listrik. Nah, seberapa besar daya hantar listriknya itu adalah sebetulnya korelasinya adalah konsentrasi dari garam terlarut di dalam air tersebut. Jadi yang kita ukur adalah kemampuan air tersebut di dalam menghantarkan listrik.
bukan airnya, tetapi sebetulnya adalah yang menghantarkan listrik tersebut adalah jumlah atau konsentrasi garam yang terlarut di dalam air tersebut. Sehingga dengan kita melihat daya hantar listriknya, kecepatannya seberapa, maka kita bisa mengetahui seberapa konsentrasi garam terlarut di dalam air tersebut. Itu ya. Jadi untuk mengetahui kegaramannya, pendekatannya adalah dengan kita mengukur daya hantar listriknya. Karena daya hantar listrik itu akan menunjukkan konsentrasi dari garam terlarut dalam air tersebut. Itu ya, sehingga yang kita ukur adalah daya hantar listriknya. Nah, inilah daya hantar listrik atau electric conductivity, EC. Jadi bagaimana kemampuan air di dalam menghantarkan arus listrik tersebut. Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai electric conductivity yang cukup tinggi atau daya hantar listriknya cukup tinggi. Sudah saya sebutkan tadi. Kenapa daya hantar listriknya tinggi? Karena jumlah garam terlarut di dalam air tersebut konsentrasinya tinggi. Nah, untuk mengukur itu alatnya sering dikatakan sebagai EC meter atau electric conductivity meter. Alatnya seperti itu. Di lab kita tidak punya, tetapi kalau kita praktikum tatap muka biasanya kita bawa ke lab atau kita pinjami alat electric conductivity-nya dari lab teknik lingkungan. Ya. Teknik lingkungan itu punya EC meter, ya, electric conductivity meternya. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah untuk mengukur daya hantar listrik atau electric conductivity itu harus kita anggap pada suhu standar, yaitu suhu standarnya adalah 25 derajat Celcius. Jadi dengan anggapan bahwa untuk mengukur daya hantar listrik air, di mana di situ terkonsentrasi kandungan garam-garamnya, kita ukur pada suhu standar 25 derajat Celcius. Apabila diukur pada suhu di atas atau di bawah 25 derajat Celcius suhu airnya, maka harus dilakukan koreksi, yaitu dengan rumus seperti ini. Daya hantar listrik 25 derajat Celcius, ya, ini dibagi 1 plus 0,02, suhunya berapa? Misalnya suhunya di atas 25, misalnya 29, maka 29 minus 25. Atau kalau di bawah 25 derajat, maka katakanlah 20 derajat, maka ini adalah 20 derajat minus 25. Ini rumusnya. Karena kita anggap bahwa untuk mengukur daya hantar listrik di dalam air, maka harus melalui suhu standar, yaitu 25 derajat. Sehingga kalau di atas ataupun di bawah suhu tersebut, maka harus kita koreksi dengan rumus ini. Nah, air tanah itu umumnya mempunyai harga 100 sampai 5.000. Ya. Kemudian besaran daya hantar listrik dapat dikonversi dengan besaran jumlah garam terlarut miligram per liter. Jadi nanti satuannya miligram per liter, ya. Jadi ini 1 ppm itu sama dengan 1,56 ini, ya. Jadi nanti satuannya kita konversi ke miligram per liter atau ppm. Nah, berdasarkan atas kemampuan daya hantar listrik air tersebut, maka bisa kita klasifikasi seperti ini. Apabila daya hantar listriknya sekian, 0,055, maka macam airnya kita anggap itu adalah air murni. Jadi air murni hampir daya hantar listriknya atau kandungan atau konsentrasi garamnya hampir 0. Karena di sini 0,055 itu air murni. Sehingga hampir dikatakan
tidak mengandung unsur garam, kecil sekali, sehingga dia tidak mempunyai atau kemampuan untuk menghantarkan listrik. Sedangkan air suling itu kisarannya mulai 0,5 sampai 5,0, ya, itu air suling. Kalau 5 sampai 30 air hujan, ya, air hujan terkadang masih ada kegaramannya. Kemudian air tanah itu 30 sampai 2.000, ya. Air laut 35.000 sampai 45.000. Jadi air tanah bahkan bisa mencapai 2.000 ppm dalam suhu 25 derajat Celcius. Kenapa air tanah sampai bisa mencapai 2.000? Ya karena kita tahu air tanah terkandung di dalam aquifer, tergantung juga dari jenis aquifernya. Jadi kalau aquifernya adalah batu gamping atau ada batu pasir, di mana batu pasir tersebut banyak mineral-mineral biotit misalnya yang ada Fe-nya, maka pasti kandungan garamnya adalah cukup tinggi untuk air tanah tersebut, sehingga bisa mencapai 2.000. Sementara air hujan itu hanya 5 sampai 30. Jadi air tanah itu bisa mencapai 2.000. Karena apa? Karena tergantung dari aquifer yang mengandung air tanah tersebut, yang menyimpan air tanah tersebut. Semakin aquifernya itu banyak garam-garamnya, maka air tanahnya juga akan mengandung atau konsentrasi kegaramannya cukup tinggi tadi, ya. Bisa Fe, ya. Bisa misalnya ada mineral biotitnya misalnya, dan seterusnya. Jadi ini air laut sekitar sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum, ya. Kita lanjut kalau begitu. Kemudian yang ketiga, untuk parameter kimia yang kita ukur adalah pH-nya. Ya. Jadi untuk itu kita ingin mengetahui apakah air tersebut termasuk basa atau asam. Maka kita harus melakukan pengukuran pH-nya. Ya. Jadi derajat keasaman ini pH antara 1 sampai 14. Apabila air tersebut pH-nya lebih kecil dari 7, maka dia bersifat asam. Kenapa? Karena berarti mengandung CO2 yang berlebihan. Sebaliknya, kalau pH-nya di atas 7, maka termasuk adalah basa. Kesadahannya cukup tinggi. Artinya apa? Air tersebut banyak mengandung Ca dan Mg. Jadi bersifat basa. Oleh karena itu kita harus mengukur pH. Ya. Apabila air tadi asam lebih kecil dari 7, maka air tersebut sangat mudah melarutkan Fe. Ya. Jadi kalau air tanahnya asam, pH-nya di bawah 7, maka dia bersifat korosif. Korosif itu artinya mudah bereaksi atau bisa melarutkan Fe. Sehingga air yang asam biasanya mempunyai kandungan besi yang cukup tinggi, ya. Yang cukup tinggi, bersifat asam, gitu ya. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah pH itu mestinya seperti kalau saudara mengukur suhu. Artinya apa? Kita ukur di lapangan. Di samping nanti kita sampel, kemudian diukur di lab. Ya, seperti suhu. Suhu pada saat kita ngambil, misalnya pada siang hari cukup panas, ya. Kemudian sampel kita bawa sampai ke lab sore hari atau bahkan menjelang malam, maka suhunya sudah berubah. Oleh karena itu, untuk suhu kita harus mengukur suhu lapangan dan suhu lab. Demikian juga untuk pH. pH harus kita ukur di lapangan.
di samping nanti diukur pada saat dianalisis di laboratorium, sehingga ada 2 pH mungkin. Seperti tadi ada 2 suhu, suhu lapangan dan suhu lab, pH lapangan dan pH lab. Karena apa? pH ini cukup juga bisa berubah ya pada kondisi di lapangan maupun setelah kita bawa di lab. Oleh karena itu harus kita ukur. Sehingga kalau saudara ke lapangan, mestinya saudara membawa termometer, yaitu untuk mengukur suhu, dan membawa pH meter. pH meter itu adalah untuk mengukur pH di lapangan. Atau yang sederhana, saudara membawa kertas lakmus ya, kertas lakmus. Kita celupkan, tinggal warnanya berubah jadi apa, seperti apa, kita cocokkan dengan standarnya. Maka termasuk pH-nya berapa. Apakah di atas 7 atau di bawah 7, atau 7. Kalau 7 adalah netral. Itu ya. Jadi yang ketiga ini adalah kita ukur besarnya pH. Kemudian selanjutnya, maaf, kita analisis tentang adanya pertukaran ion. Ya, adanya pertukaran ion. Jadi kandungan ion kita tahu biasanya berupa kation maupun anion ataupun ion logam. Jadi kita lihat ion-ion di dalam air tersebut pasti ada kation dan ada anion yang tercermin dari ion logam. Nah, untuk mengetahui besarnya ion-ion yang terkandung dalam air tanah tersebut dapat dilakukan dengan alat yang namanya volumetri atau kalorimetri, atau ada yang canggih lebih bagus adalah dengan alat spektrofotometri. Ya, ini adalah untuk mengetahui pertukaran ion di dalam air tersebut. Yang sebetulnya adalah kita akan mengetahui berapa kation, berapa anionnya. Nah, ion-ion penting di dalam air tanah biasanya ada Na, ya. Na biasanya ditemukan dengan Ca ya, dengan Ca, Na, kemudian Mg, Ca, ya, ini. Biasanya ion-ion logam ada, tetapi sangat jarang. Ini yang sangat jarang, yaitu yang bersifat racun, bahkan B3, bahan berbahaya beracun. Ada Ag, ada Pb, ada krom, ada Hg ya, dan kobalt. Ya, ini biasanya ada di dalam air tanah, tetapi sangat jarang, sangat jarang. Karena apa? Ion-ion ini terdapat pada Hg, Pb dan sebagainya, yaitu pada batuan-batuan yang memang batuan tersebut mengandung unsur-unsur ini ya. Jadi sangat jarang. Yang umum adalah yang ini, Ca, Na, Mg, ya, kalium dan sebagainya. Yang jarang dijumpai adalah ini. Tapi siapa tahu bisa saja ada Hg-nya misalnya. Nah, Hg ini biasanya umumnya adalah bukan karena dari tanah tersebut, tetapi biasanya karena adanya faktor manusia. Jadi faktor antropogen, biasanya ada yang membuang limbah cair, misalnya limbah padat, akhirnya air tersebut masuk ke dalam air tanah. Maka air tanah itu ada Hg-nya, ada Ag-nya, ada Pb-nya, ada kromnya, dan seterusnya. Umumnya adalah jarang dijumpai pada air tanah karena kandungan logam tersebut pada batuan. Tetapi mungkin saja ada, tetapi karena faktor antropogen, karena pencemaran saja. Kemudian selanjutnya, parameter selanjutnya adalah untuk kimia harus kita ukur kesadahan atau kekerasan atau hardness. Nah, ini terkadang disalahartikan hardness. Hardness adalah kekerasan. Masa air punya kekerasan? Kalau batuan, iya, mempunyai kekerasan. Kekerasannya 7 kuarsa misalnya. Kekerasannya 4, kalsit misalnya. Itu kekerasan. Tapi air kok punya kekerasan, Pak? Iya, kekerasan di sini bukan dalam arti keras,
Tapi hardness di sini artinya adalah kesadahan. Kita sering dengar, oh airnya kesadahannya tinggi, oh kesadahannya rendah. Ya. Kenapa air kesadahannya tinggi, kemudian rendah? Itu semua terjadi dikarenakan kandungan kalsium dan magnesium di dalam air tersebut. Jadi yang membuat kesadahan tinggi atau rendah adalah berapa konsentrasi kalsium dan magnesium di dalam tanah tersebut. Jadi unsurnya adalah Ca dan Mg. Nah, sehingga kesadahan ini ada dua macam, yaitu kesadahan karbonat, ini kalau Ca-nya yang tinggi, atau kesadahan non-karbonat, kalau Mg-nya yang tinggi. Misalnya dolomit, dolomit unsur Mg-nya tinggi. Nah, untuk mengetahui besarnya kesadahan, ini dilakukan dengan lab, analisis lab, yaitu dengan titrasi. Satuannya adalah ppm, part per million, atau miligram per liter, atau dengan 1 derajat D. Yang besarnya 1 D ini adalah sebetulnya 10 miligram per liter CaO-nya. Jadi sekali lagi, apakah air tanah tersebut sadah atau tidak, kesadahannya tinggi atau rendah, tergantung dari kandungan Ca dan Mg-nya. Ya, kemudian ada kesadahan karbonat dan non-karbonat. Nah, pertanyaan saya, ya, saya ingin biar dua arah. Apakah saudara pernah merasakan air tersebut kesadahannya tinggi atau rendah? Pernah enggak? Tanpa saudara melakukan pengukuran dengan titrasi di lab ini. Jadi, tapi saudara bisa mengetahui langsung, oh ini kesadahannya tinggi, oh ini kesadahannya rendah. Pernah enggak? Mungkin ada yang sudah pernah. Silahkan dijawab. Siapa? Ada yang tahu? Wah, ini kesadahannya tinggi, Pak. Ini kesadahannya rendah. Tanpa kita titrasi. Ada yang pernah merasakan? Tolong dijawab. Sebutkan nama. Oke, ada? Halo, masih ngikutin tidak? Belum. Oke, mungkin waktu saudara kecil ya, saudara nggak tahu anak sekarang masih boleh hujan-hujanan enggak sama orang tua, tapi sewaktu saya kecil, kalau hujan itu senang sekali, karena banyak temannya lari-lari hujan-hujanan. Ya. Kalau hujan kita main malah di luar hujan-hujanan sama teman-teman, tapi anak sekarang mungkin enggak boleh. Nah, ada yang pernah hujan-hujanan atau setidak-tidaknya saudara kalau naik motor pas hujan, mungkin saudara merasakan, kemudian saudara bilas, mandi, saudara bilas dengan air sabun. Nah, pada saat saudara bilas dengan air sabun, terasa di kulit saudara sabunnya nggak hilang-hilang gitu loh. Saudara bilas saudara pakai sabun, kemudian saudara bilas dengan air, terasa masih ada sabunnya di kulit saudara. Pernah enggak? Pernah. Ya, kalau saudara sulit rasanya menghilangkan sabun itu, berarti airnya kesadahannya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau saudara bilas dengan air bersih, kemudian terasa di kulit sabunnya nggak hilang-hilang, itu kesadahannya tinggi. Ya, biasanya air hujan kesadahannya cukup tinggi. Atau kalau saudara mau nyuci pakai rinso misalnya, dalam satu ember, ada 2 ember misalnya, ada 2 ember, ada 2 sumber air. Ember 1 sumber airnya A, ember 2 sumber airnya B misalnya. Kemudian saudara kasih 1 sendok masing-masing ember. Ember yang A
dengan 1 sendok sudah berbuih. Tetapi yang ember B dengan 1 sendok belum berbuih. Saudara aduk-aduk belum berbuih. Saudara tambah lagi 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. 4 sendok baru berbuih. Artinya apa? Untuk yang air di dalam ember A, agar bisa berbuih kita hanya membutuhkan 1 sendok. Rinso misalnya. Tetapi yang ember B, untuk bisa berbuih airnya, maka kita memerlukan 4 sendok rinso. Jadi ada beda di sini. Untuk bisa berbuih membutuhkan jumlah sabun atau rinso yang berbeda. Nah, kalau kita untuk air tersebut bisa berbuih, kita memerlukan banyak sabun, misalnya rinso, maka berarti air tersebut kesadahannya tinggi. Jadi yang A kesadahannya mungkin normal, sedangkan yang ember B, karena kita untuk bisa berbuih airnya, kita memerlukan 4 sendok rinso atau 5 sendok rinso. Artinya apa? Air yang kita beri sabun tadi di ember B, kesadahannya atau hardness-nya cukup tinggi. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Ya, Bisa, jadi dengan reaksi itu saja kita bisa tahu memerlukan sabun yang cukup banyak, maka hardness dari air tersebut, kekerasannya atau kesadahannya cukup tinggi. Itu ya. Terkadang kita kalau mandi itu, kita sabunan, kita bilas, kok nggak hilang-hilang rasanya. Berarti airnya kesadahannya cukup tinggi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Ya, ini rumus dari hardness atau kesadahan. Kita tahu tadi unsur apa saja yang menyebabkan kesadahan air, yaitu Ca dan Mg. Sehingga rumusnya di sini adalah rumus kesadahan dari suatu air. Rumusnya adalah CaCO3 per Ca plus Mg, CaCO3 per Mg. Sama dengan 2,5 Ca plus 4,1 Mg. Jadi ini yang kita pakai. Tinggal kita masukkan saja. Di mana Ca dan Mg ini satuannya sudah kita konversi dalam bentuk miligram per liter atau ppm, part per million. Ya, satuannya adalah ini. Jadi rumus kesadahannya adalah ini. 2,5 Ca plus 4,1 Mg. Kira-kira seperti itu. Nah, klasifikasi air berdasarkan kesadahan. Jadi apabila air tersebut berapa konsentrasi kesadahannya tadi, maka air tersebut kita bisa bagi menjadi beberapa kelas. Ya, beberapa kelas. Ini ada 2 pendapat yang dilakukan oleh Hem dan McCarthy. Ya, menurut Hem ini 0,6, 0 sampai 60, sorry. Sedangkan McCarthy 0 sampai 75, maka dikatakan air tersebut lunak. Tetapi kalau 60 sampai 120, sedangkan yang McCarthy 75 sampai 150 dikatakan kesadahannya adalah medium atau menengah. Sedangkan 120 sampai 180, sorry ini 180. Kemudian menurut McCarthy 150 sampai 300 kandungan CaCO3-nya, maka dikatakan air tersebut keras atau kesadahannya tinggi. Di atas 180 atau di atas 300 menurut McCarthy, maka kesadahannya adalah sangat keras atau ini sangat tinggi. Ya, ini kelas airnya. Jadi setelah kita analisis air tersebut dengan pendekatan CaMg tadi, maka kita bisa tahu berapa miligram per liter konsentrasinya. Tinggal kita masukkan di sini. Kita pakai
punya McCarthy atau punya Gemini, maka kita bisa mengetahui kelas air tersebut, apakah termasuk lunak, medium, keras, atau sangat keras. Ya. Jadi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, ini adalah sifat-sifat atau parameter kimia dari air tanah yang perlu kita analisis di laboratorium. Jadi ada tadi pH yang kimia, ada TDS total dissolved solid, atau berapa konsentrasi garam atau mineral yang terkandung dalam air, yang pendekatannya adalah dengan daya hantar listrik atau EC. Sehingga yang kedua tadi adalah seberapa besar electric conductivity air tersebut. Yang sebetulnya adalah itu bukan kita mengukur, ingin tahu daya hantar listriknya, tetapi ingin tahu berapa jumlah atau konsentrasi garam ataupun mineral yang terkandung di dalam air tersebut. Hanya pendekatannya dengan arus listrik tadi, apakah dia penghantar atau tidak, menghantarnya kuat atau lambat. Yang sebetulnya bukan daya hantar listriknya itu yang kita perlukan. Tapi yang kita perlukan adalah kandungan atau konsentrasi garam-garam terlarut di dalam air tersebut. Ya, jadi ada pH, ada EC ini sebetulnya TDS tadi, kemudian ada kesadahan, ya, dan seterusnya. Ya, inilah parameter kimia yang kita perlukan atau perlu kita tahu di dalam air tanah tersebut untuk mengetahui bagaimana kualitasnya secara kimia. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti yang kimia selesai. Fisik kemarin, kemudian kimia selesai, kemudian kita lanjutkan sifat yang ketiga atau parameter apa yang ketiga untuk mengetahui kualitas air tanah, yaitu tentang sifat biologisnya atau bakteriologis yang dikandung di dalam air tanah tersebut. Apakah air tanah tersebut banyak bakterinya atau tidak, banyak ganggangnya atau tidak, ya. Jadi di sini sifat biologis di sini bisa fauna, bisa flora. Ya, berapa kandungan ganggangnya atau berapa kandungan bakterinya. Jadi bisa fauna, bisa flora. Nah, kandungan biologis di dalam air yang umum adalah bakteriologisnya. Karena apa? Ganggang ini nanti kaitannya nanti kalau banyak ganggangnya pasti warnanya berubah. Padahal warna sudah kita tahu dari sifat fisik. Semakin air itu berwarna berarti kemungkinan kandungan ganggang, mungkin kandungan garam dan sebagainya warnanya akan berbeda. Syarat untuk air minum, air tersebut harusnya adalah tidak berwarna. Jadi kalau berwarna tidak boleh. Kenapa? Berarti di situ ada ganggangnya, ada mineral-mineralnya, garamnya, dan sebagainya yang akan mempengaruhi warna tersebut. Nah, yang kaitannya dengan biologis sebetulnya adalah kandungan bakterinya, bakteriologisnya. Bakteriologisnya banyak tidak? Kemudian bakteriologis apa yang spesifik yang harus kita cermati? Karena bakteri banyak, tapi yang umum dan ini yang sangat kita perhatikan karena kaitannya nanti dengan kualitas air minum yang kita minum, yang termasuk nanti adalah mempengaruhi tentang kesehatan. Nah, hal ini sangat penting untuk air minum karena dapat merusak kesehatan. Semakin banyak bakteri, apalagi bakteri-bakteri E. coli misalnya, maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, sifat biologis sangat kita cermati, khususnya apabila peruntukan atau pemakaian air tanah tersebut untuk air minum.
Nah, untuk mencegah bakteri-bakteri ini biasanya kita pakai bakteri dengan kaporit. Jadi mungkin saya perlu sampaikan di sini, sebetulnya yang di dalam kalau kita analisis di lab, jadi saudara sampling air tanah, kemudian analisis kandungan bakterinya, sebetulnya nanti yang dianalisis di lab, bakteri tersebut adalah bakteri coli. Bakteri coli. Bakteri coli ada macam-macam, tetapi yang berbahaya adalah bakteri E. coli. Karena bakteri E. coli ini bisa menyebabkan kalau kita konsumsi air tersebut, di mana ada kandungan bakteri E. coli-nya, maka kita bisa diare. Ya, biasanya air yang banyak bakteri E. coli-nya akan menyebabkan kita diare. Nah, inilah yang sering di laboratorium yang dicermati adalah ada tidak bakteri E. coli-nya. Karena bakteri E. coli tidak boleh ada di dalam air tersebut kalau air tanah tersebut dipakai untuk air minum. Jadi bakteri E. coli harus 0. Tidak ada persyaratannya itu untuk air minum. Kalau peruntukannya untuk sawah, irigasi, untuk industri, mungkin bakteri E. coli masih boleh lah dalam batasan seberapa. Karena peruntukannya adalah mungkin untuk industri, untuk irigasi, tidak masalah. Tetapi kalau ini untuk air minum, maka bakteri E. coli persyaratannya adalah 0, harus tidak ada. Karena bakteri E. coli bisa menyebabkan diare, ya, diare. Kemudian bakteri E. coli itu biasanya terdapat di mana? Bakteri E. coli itu biasanya terdapat pada kotoran kita, pada tinja manusia. Mungkin bisa saja tinja dari sapi, ya, binatang. Tapi yang umum adalah tinja dari kita biasanya ada E. coli. Nah, kalau tinja kita, kotoran kita buang sembarangan, kemudian ada air mengenai kotoran kita, kemudian masuk ke dalam air tanah, infiltrasi, maka air tanah tersebut juga akan mengandung E. coli. Oleh karena itu, ada satu persyaratan untuk membangun suatu perumahan, maka kita harus punya septic tank. Septic tank itu ada 2. Ya, septic tank yang untuk tidak boleh meresap tinjanya, kemudian ada septic tank kedua, ya untuk cairannya. Nah, septic tank itu tidak boleh bocor, karena kalau bocor kemungkinan bakteri E. coli-nya itu meresap dalam tanah, kemudian bercampur dengan air tanah, ya, dengan groundwater. Maka air tanah tersebut akan mengandung E. coli. Kalau kita konsumsi bisa diare kita. Bisa dipahami? Makanya kita harus punya betul-betul septic tank yang impermeable, yang ada 2 kan septic tank, yang bisa permeable, ada yang impermeable. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada? Jadi bakteri E. coli ada persyaratan untuk membuat perumahan, maka kita harus punya septic tank. Kalau dulu enggak, zaman-zaman dulu ya buang di kebun, buang di sungai gitu kan. Sekarang tidak. Kita punya toilet, kita punya septic tank. Tujuannya adalah untuk tadi itu bakteri E. coli. Kemudian ada persyaratan yang kedua, bahwa jarak antara sumur dengan septic tank ini dikhawatirkan kalau septic tanknya bocor. Ya, jarak antara sumur dengan septic tank itu minimal 10 meter. Minimal 10 meter. Kenapa?
Ada yang tahu? Mungkin, wah ya pokoknya 10 meter lah. Tapi kita sebagai hidrogeologis harusnya tahu kenapa harus 10 meter, kenapa kalau tidak 3 meter, 5 meter, atau bahkan jauh lebih jauh lagi, misalnya 25 meter antara septic tank dengan sumur, tetapi kenapa 10? Jadi mungkin saudara belum tahu, tapi harusnya saudara tahu setelah mempelajari geohidrologi. Sebagai hidrogeologis harusnya tahu. Karena apa? Bakteri E. coli itu mudah sebetulnya untuk membunuh bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu akan mati kalau kita didihkan sampai titik didih, katakanlah sampai 100 derajat Celcius, maka bakteri E. coli akan mati. Oleh karena itu, kenapa kita diminta untuk merebus air kalau itu akan kita konsumsi. Karena apa? Jangan sampai air tersebut bakteri E. coli-nya masih ada. Nah, untuk mematikan bakteri E. coli, maka kita bisa dengan titik didih. Kita rebus sampai mendidih sampai 100 derajat Celcius, maka bakteri E. coli itu akan mati. Maka aman kalau kita konsumsi. Ya, jadi kalau di daerah saudara, waduh, nggak ada aqua, nggak ada apa, udahlah. Bakteri E. coli airnya kita didihkan saja, maka bakteri E. coli akan mati. Ya. Kemudian apalagi? Bakteri E. coli akan mati dengan kaporit. Ya, jadi kalau kita khawatir air tanah kita tercemar E. coli, sumurnya misalnya, maka kita beri saja sumur tersebut dengan kaporit, maka bakteri E. coli akan mati. Atau yang ketiga tadi, yaitu dengan memperhatikan jarak septic tank kalau bocor dengan sumur. Karena apa? Bakteri E. coli itu umurnya hanya 30 hari. Jadi kalau bakteri E. coli itu 31 hari, maka dia sudah mati. Ya sama manusia lah. Ya manusia diamkan saja, nanti kalau usia 100 tahun kan mati sendiri, 80 tahun mati sendiri. Sama bakteri E. coli. Bakteri E. coli maksimal umurnya adalah 30 hari. Nah, oleh karena itu, kenapa ada kebijakan jarak antara sumur dengan septic tank itu 10 meter minimal. Karena kita beranggapan bahwa kecepatan air tanah rata-rata kecepatan air tanah kira-kira berapa? Antara 0,1 sampai 1 meter per hari. Ya. Sampai 1 meter per hari. Tapi umumnya rata-rata air tanah kecepatannya ya adalah rata-rata 0,5 ya, 0, sampai 1 lah. Umumnya segitu. Tapi tergantung dengan tanah atau batuan di situ. Kalau batuannya pasir seragam, batuannya ukuran butirnya gravel misalnya, itu akan berbeda kecepatannya. Ya kita bahas yang kita ingat kecepatan air tanah pakai hukum Darcy yang kemarin. Ya. Jadi pada gravel kecepatannya berapa, pada pasir seragam berapa, pasir halus berapa, pasir kasar berapa. Maka kecepatan air tanah juga akan berbeda-beda. Rata-rata adalah antara 0,1 sampai 1 lah, 1 meter rata-rata umumnya. Nah, kita anggap di sini kalau kecepatannya air tanah di tempat kita 1 meter per hari. Rata-rata 0,3 lah. 0,3 meter.
0,3 meter. 0,3 meter berarti berapa? 30 cm ya. Jadi satu hari kecepatannya hanya 0,3 meter. Ini rata-rata kita ambil itu. Tergantung dari tanah di situ ya. Pasirnya atau gravel atau apa. Tapi rata-rata kita ambil 0,3 meter per day. Ya. 0,3 meter per hari kecepatan air tanah di situ. Kalau kecepatannya kita anggap 0,3, maka jarak antara sumur dengan septic tank, kalau septic tanknya bocor, maka bakteri E. coli-nya akan terbawa oleh air tanah dengan kecepatan 0,3 meter per day. Maka air yang mengandung bakteri E. coli tersebut untuk mencapai sumur yang jaraknya 10 meter, tadi kecepatannya 0,3 meter per day, itu memerlukan berapa hari? Ya, tolong dicoba dicatat, hitung jarak antara sumur dengan septic tank 10 meter. Kemudian kecepatan air tanah di situ adalah 0,3 meter per day. 0,3 meter per hari. Sehingga untuk mencapai dari septic tank ke sumur tersebut yang jaraknya 10 meter, itu memerlukan berapa hari? Ada yang bisa jawab? Kalau sudah dicoret, saudara lakukan coret-coret. Ada yang bisa jawab? Jarak antara sumur dan septic tank 10 meter. Sementara kecepatan air tanah, kecepatan aliran air tanah di daerah tersebut 0,3 meter per day, per hari. Maka untuk mencapai antara septic tank ke sumur tadi yang 10 meter memerlukan berapa hari? Ada yang bisa jawab? 33 hari, betul. Artinya apa? Kalau 33 hari, pada saat bakteri E. coli-nya itu bocor dari septic tank, kemudian ikut terbawa oleh aliran air tanah, untuk mencapai sumur tersebut memerlukan 33 hari. Artinya apa? Tadi usia dari umur dari bakteri E. coli adalah 30 hari. Sehingga kalau mencapai sumur 33 hari, sudah mati belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Amanlah. Maka amanlah sumur kita. Bisa dipahami? Kenapa kok 10 meter, Pak? Antara sumur dengan septic tank jaraknya. Yaitu tadi, dengan kita anggapan rata-rata kecepatan air tanah, aliran air tanah di daerah tersebut adalah 0,3 meter per day. Maka diperlukan waktu 33 hari. Maka kalau 33 hari ya sudah mati karena umur bakteri E. coli hanya 30 hari. Sehingga pada saat air tersebut mencapai dari septic tank mencapai sumur kita 33 hari. Maka di 30 hari si E. coli-nya itu sudah mati. Maka kita anggap aman sumur kita dari E. coli. Bisa dipahami? Bisa ya? Kenapa kok 10? Bisa, Pak. Ya alasannya itu. Mungkin selama ini saudara hanya pokoknya 10 meter. Kenapa harus 10 meter? Sekarang kalau ada yang tanya begitu, saudara harus bisa jawab. Jangan malu-maluin aja. Orang hidrogeologis nggak tahu. Gitu. Sekarang, kenapa 10 meter? Ya ini. Kita anggap 0,3 meter kecepatannya. Misalnya. Sementara umur E. coli hanya 30 hari. Gitu. Itu ya. Bisa dipahami? Ya, maaf. Silakan saudara, siapa tahu nanti pada saat saudara skripsi pemetaan kan ada studi kasusnya. Studi kasusnya misalnya kualitas air tanah di daerah X. Jadi misalnya geologi daerah X dengan studi kasus kualitas air tanah untuk air minum di daerah tersebut. Kualitasnya. Maka salah satunya saudara
analisis ternyata loh bakteri E. coli-nya kok sekian, pasti ini tercemar. Tercemar oleh apa? Oleh tinja. Maka saudara harus memperhatikan di situ. Biasanya di desa-desa kurang memperhatikan jarak antara septic tank dengan sumur. Atau kalau septic tank, ya septic tanknya asal-asalan, jaraknya cukup dekat. Maka kemungkinan itu tadi hasilnya adalah bakteri E. coli-nya cukup tinggi. Karena apa? Septic tanknya dengan yang seadanya sehingga bocor, dan jaraknya dengan sumur tadi terlalu dekat. Atau bisa jadi di dekat sumur situ ada kandang sapi misalnya, bisa saja kandang sapi ya. Nggak mungkin kan kandang sapi disuruh ke toilet, ya kan? Paling kan di situ. Nah, kemudian ada air permukaan meresap masuk ke dalam tanah, maka E. coli-nya tadi mencemari air tanah di situ. Bisa dipahami? Ya, jadi pendekatannya gampang. E. coli itu ya kita didihkan saja, maka dia akan mati. Atau kita beri kaporit sumber air tanah tersebut, misalnya sumur. Atau itu tadi, jarak antara septic tank dengan sumur 10 meter. Minimal. Gampang, seperti itu. Karena persyaratan untuk air minum, kandungan E. coli harus 0, tidak ada. Jadi banyak. Nah, siapa tahu saudara nanti pada saat saudara ikut KKN misalnya, biasanya kan ada ikut KKN, membuat program. Ya programnya ini saja bisa. Misalnya perlindungan air tanah di daerah tersebut dari bakteri E. coli ya, dengan pendekatan tadi saudara sosialisasi dengan air dididihkan sebelum dikonsumsi, kemudian diberi kaporit, atau dengan menjaga jarak antara septic tank dengan sumur. Jadi bisa saudara sosialisasi pengabdian masyarakat pada saat saudara KKN, misalnya dengan ini, kualitas air tanah ini. Karena banyak di desa-desa tidak memperhatikan masalah ini. Akibatnya apa? Sering di daerah tersebut diare. Ya, diare. Ada pertanyaan? Atau mungkin ini, lah Pak, gimana kalau itu kita pakai aqua, apakah perlu dimasak lagi? Ya kan, kadang kita beli aqua langsung kita konsumsi, kita minum. Iya enggak? Tanpa dimasak lagi. Atau saudara beli misalnya di kos ya, saudara beli air mineral, istilahnya kok air mineral, sebetulnya saya kurang pas ya, mineralnya di mana, mineralnya apa saja, tapi namanya air mineral, ya sudahlah kita ikut saja. Ya, yang refill misalnya, yang refill. Apakah perlu dimasak lagi atau tidak, Pak? Bagaimana dengan bakteri E. coli-nya? Katanya harus dididihkan. Atau airnya diberi kaporit dulunya, di sumbernya, misalnya di sumurnya. Kan kita tidak. Itu dari air mana? Apakah perlu kita masak lagi? Tidak. Karena apa? Air mineral tadi, air yang kita beri atau yang kita refill itu sudah melalui proses filtrasi. Ya. Jadi pada filtrasi, pada pori-pori tadi yang ukurannya seberapa mikron, berapa mikron, maka bakteri tersebut terfilter di situ sehingga tidak bisa lewat. Maka air yang sudah melewati filter tersebut, bakteri E. coli-nya tertahan di situ. Kemudian mineral-mineral, logam dan sebagainya yang ukurannya berapa mikron juga tidak bisa lewat filter tersebut, sehingga air tersebut bebas dari mineral-mineral logam, bebas dari bakteri E. coli tadi. Karena apa? Bakteri E. coli diameternya berapa, filternya jauh lebih kecil.
dengan ukuran mikron tadi, maka bakteri E. coli tersebut akan terfilter di situ. Nah, maka air tersebut sudah bebas dari bakteri E. coli. Jadi itu sebetulnya kenapa kok tidak dimasak, Pak? Ya, karena sudah difilter. Filternya jauh ukurannya, diameternya mikron skalanya, ukurannya lebih kecil daripada ukuran E. coli tadi. Maka E. coli-nya terfilter di situ, maka air tersebut jadinya bebas dari bakteri E. coli tadi. Jadi tidak usah dimasak, enggak apa-apa sebetulnya. Karena sudah lewat filtrasi, ya. Jadi kalau saudara lihat di air-air mineral yang katanya air mineral yang refill, saudara kan lihat dilewatkan pada saringan-saringan yang ukurannya jauh lebih kecil dari E. coli, atau kemudian dilewatkan pada pipa yang mungkin saudara lihat ada warna ungu, ya, neon warna ungu. Warna ungu itu adalah juga untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di situ, sehingga diharapkan bebas. Tetapi terkadang yang refill itu kan tidak dibersihkan lagi, itu pokoknya pasang filter, tidak dirawat, maka bisa saja akhirnya terjadi kerusakan, kebocoran, maka bakteri E. coli tadi lolos lagi gitu. Jadi harus diperhatikan sebetulnya. Filternya itu harus sering dibersihkan, diganti dan sebagainya. Oke, jadi tanpa dimasak itu bisa dengan model filtrasi tadi. Jadi disaring, bakteri E. coli-nya tidak lolos, tersangkut di situ, maka airnya bebas dari bakteri E. coli tadi. Selain dimasak tadi, selain sumbernya atau air sumurnya atau mata airnya diberi kaporit misalnya. Ya, itu sebetulnya E. coli itu mudah penanganannya, tetapi kalau kita tidak tahu, maka terkadang lolos dan kita konsumsi, akhirnya kesehatan kita yang terkena, yaitu diare tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Kita diskusi, buka? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan kualitas air tanah di beberapa macam batuan, ya. Jadi kualitas air tanah dipengaruhi kemarin oleh faktor geogen dan faktor antropogen. Antropogen adalah faktor dari luar, pencemaran oleh manusia. Tapi ada faktor geogen, yaitu yang mempengaruhi kualitas air tanah akibat dari kandungan mineral-mineral dari batuan tersebut, batuan yang menyimpan air tanah tersebut, atau aquifer tersebut. Nah, berdasarkan atas macam-macam batuannya, maka kualitas air tanahnya juga akan berbeda-beda. Sehingga di sini kualitas air tanah di beberapa macam batuan secara umum mempunyai kekhasan tersendiri atau mempunyai spesifik tersendiri untuk setiap jenis batuannya. Contoh, pada batuan metamorf atau batuan ubahan dan batuan beku, umumnya kualitas air tanah cukup baik pada batuan beku maupun pada batuan metamorf. Kecuali apabila daerah tersebut pada daerah yang kering. Karena daerah kering sering mengalami penguapan, maka airnya berkurang, maka menguap, maka konsentrasi garam di air tersebut, daerah tersebut cukup tinggi. Ya, jadi semakin daerah itu banyak penguapan, maka biasanya terjadi penguapan airnya, maka konsentrasi garamnya juga akan tinggi. Ya, jadi apabila daerah tersebut normal saja, maka umumnya kualitas air tanah pada aquifer batuan metamorf dan batuan beku itu cukup baik. Loh Pak, batuan beku kok bisa jadi aquifer? Ya bisa saja. Kalau batuan bekunya tadi banyak retakan kemarin, retakannya saling berhubungan, atau batuan bekunya sudah mengalami pelapukan. Ya, maka dia bisa menjadi aquifer yang baik. Kualitasnya juga biasanya cukup baik dibandingkan dengan batuan lainnya. Atau apabila daerah tersebut banyak penguapan, maka
kualitasnya akan mengalami penurunan akibat penguapan, ya. Atau juga di tempat-tempat di mana air laut bisa mengintrusi daerah tersebut, maka kualitasnya juga akan jelek. Tetapi dalam kondisi normal umumnya adalah kualitas air tanah pada batuan beku dan batuan metamorf cukup baik. Kemudian pada batuan serpentin, gabbro, amfibolit, dan sejenisnya kandungan EMG-nya lebih tinggi daripada Ca-nya. Kemudian pada batuan diorit, sienit, kandungan Si-nya, kuarsanya itu cukup rendah, tetapi silikanya bisa mencapai 25 sampai 55 bagian per juta atau ppm. Kemudian kalau dia pada batuan kuarsit, marmer, filit, ini adalah batuan metamorf, umumnya kadar SiO2-nya kurang dari 30 ppm. Bagian per juta atau ppm, part per million. Ini. Kemudian apabila akifernya atau air tanahnya terdapat pada batuan volkanik, umumnya air yang berasal dari batuan volkanik kualitasnya juga cukup baik. Dan umumnya cenderung air tersebut bersifat sebagai air kalsium ataupun magnesium bikarbonat. Pada batuan-batuan volkanik asam yang bersifat asam, itu kadar natrium bikarbonatnya dengan kadar SiO2 cukup tinggi. Ya. Jadi kita tahu pada daerah volkanik biasanya juga sulfurnya tinggi, ya. Kalau saudara mandi di air panas, ya, atau ada pada daerah fumarol, sumber air hangat, biasanya kualitas airnya jelek. Karena kadar NaCl-nya tinggi, pH-nya juga rendah. pH rendah berarti asam. Kemudian sulfurnya juga cukup tinggi, ya. Tapi kalau sekedar saudara mandi di air hangat di pegunungan mungkin tidak apa-apa. Tetapi untuk konsumsi air minum itu airnya kurang bagus karena kadar NaCl-nya tinggi, kemudian bersifat asam. Kita tahu bersifat asam, sifatnya korosif, kemudian sulfurnya juga cukup tinggi. Jadi kalau untuk mandi nggak masalah, tapi untuk air minum biasanya kurang bagus, ya. Jadi ini pada daerah-daerah yang ada kegiatan volkanik, yaitu contohnya pada fumarol ini. Ya, kemudian tadi saya katakan sulfurnya tinggi, sehingga saudara hati-hati. Kalau mandi di air hangat, fumarol, air panas, ya, itu karena sulfurnya tinggi, maka saudara diminta bagi yang punya tekanan darah rendah, tekanan darahnya rendah, itu tidak boleh mandi di atas 15 menit, karena kemungkinan bisa saja saudara tiba-tiba pingsan karena sulfurnya tadi. Ini bagi yang tekanan darahnya rendah. Kemudian kualitas air tanah pada batuan sedimen atau batuan endapan sedimen. Nah, di daerah ini air tanahnya mempunyai kualitas yang beragam. Ya, kita tahu batuan sedimen kan banyak, ada lempung, ada pasir lempungan, ada lempung pasiran, ada lempung, ada breksi dan sebagainya. Sehingga kualitas air tanahnya juga cukup beragam pada batuan sedimen. Ada yang asin, ada yang tawar, ada yang brekis atau payo. Nah, pada serpih, ya, jadi lempung, pada lempung serpih biasanya kandungan Fe dan fluornya cukup tinggi. Ini pH-nya asam, ya, dengan pH antara 5,5 sampai 7. Sedangkan kalau batuannya sedimen tersebut adalah batu gamping, maka kandungan silikanya jelas rendah. Ya, silikanya rendah karena batu gamping silikanya sangat rendah. Tetapi kalsium, ini bukan K ya, Ca, bukan kalium ini. Kalsium dan magnesiumnya cukup tinggi, di mana pH-nya di atas 7. Karena airnya bersifat sada. Ya.
Jadi tadi air sadah itu biasanya terdapat pada air yang terdapat pada batu gamping. Ya. Ini pH-nya 7. Kemudian kalau terdapat pada batuan sedimen atau pada batu pasir, maka air tanahnya beragam kualitasnya. Di sini tergantung dari komposisi mineral pasir tersebut. Kita tahu pasir macam-macam, ada pasir yang mineralnya biotit dan sebagainya. Ya. Kedalaman aquifer juga akan mempengaruhi kualitas. Semakin dalam dari permukaan tanah aquifer tersebut, maka air tanahnya mempunyai kadar yang atau kualitas yang makin jelek. Kenapa? Karena kemarin sudah saya bahas, semakin dalam aquifernya, maka dia tidak terpengaruh oleh siklus hidrologi. Maka di situ tidak mengalami proses penguapan dan infiltrasi karena sangat dalam, sehingga tidak mengalami pengenceran. Maka panas tetap ada, terjadi penguapan, sementara pengenceran, infiltrasi tidak ada karena sangat dalam, karena sudah ditahan oleh aquifer-aquifer yang ada di atasnya, maka airnya menjadi kental. Airnya kental berarti kandungan garamnya cukup tinggi, maka kualitasnya juga akan jelek. Sehingga semakin dalam aquifer tersebut dari permukaan bumi, maka kualitasnya biasanya jelek. Karena apa? Dia tidak mengalami infiltrasi. Karena tidak terpengaruh oleh siklus hidrologi. Infiltrasinya tidak mencapai kedalaman tersebut karena sudah tertahan oleh aquifer-aquifer dangkal yang ada di atasnya, sehingga tidak terpengaruh oleh siklus hidrologi. Ya, kualitasnya akan semakin jelek. Tetapi pada umumnya kualitas air tanah pada batu pasir itu cukup baik. Ya, batu pasir atau batu pasir yang tidak dalam tadi, ya, kedalamannya masih terpengaruh oleh siklus hidrologi, maka biasanya kualitas air tanah pada batu pasir cukup baik. Ya, kemudian kita kaitkan dengan lokasi dari keberadaan dari aquifernya. Jadi mutu air tanah pada lembah sungai umumnya cukup baik, kecuali di daerah gurun. Kenapa di daerah gurun kurang bagus? Karena adanya proses evaporasi. Atau daerah tersebut sudah mengalami pencemaran oleh faktor antropogen, oleh manusia. Nah, kualitasnya di sini sangat dipengaruhi oleh air yang masuk ke dalam aquifer. Juga dipengaruhi oleh jumlah tumbuh-tumbuhan, lebat tidaknya vegetasi di daerah tersebut, serta kultur di daerah tersebut. Juga tipe batuan di tepi sungai dan dasar lembah tersebut. Jadi ini sangat mempengaruhi. Semakin vegetasinya rapat, lebat, maka air tanahnya cukup bagus kualitasnya. Karena apa? Di situ banyak infiltrasi, ada pengenceran. Nah, air asin berasal bisa dari laut purba, ya. Jadi ini ada berarti air fosil atau hasil penguapan. Ini terdapat pada aquifer yang cukup dalam atau bekas cekungan yang sudah tertutup. Ya, kira-kira itu kualitas air tanah pada endapan. Kemudian kualitas air tanah pada endapan yang berasal dari batuan endapan. Ya. Jadi kualitas air tanah pada batuan sedimen di mana sos dari endapan tersebut adalah batuan sedimen. Maka biasanya kandungan Ca, Mg, CO3, SO4 cukup banyak, sedangkan Cl-nya tergantung dari leaching di daerah tersebut. Pada endapan yang berasal dari batuan ubahan, metamorf atau pada batuan beku dalam, ya, jadi batuan intrusif maksudnya, itu mempunyai kandungan garam terlarut relatif rendah. Demikian pula kadar SO4 dan Cl-nya, tetapi kandungan silikanya cukup melimpah. Ya, kita tahu batuan beku yang bersifat asam, maka kuasanya cukup tinggi, maka SiO2-nya juga akan tinggi, sementara Cl-nya kecil. Ya. Nah, kemudian lokasi berdasarkan tempat sedimen tersebut yang menjadi aquifer, kalau itu pada dataran pantai, ya, pada dataran pantai,
Ya, kemarin di awal pernah kita bahas macam-macam aquifer berdasarkan tempat atau keberadaannya. Masih ingat pada Barit Valley, pada Peneplain dan sebagainya, Intermountain dan sebagainya, masih ingat ya. Nah, apabila pada aquifernya pada dataran pantai, endapan-endapan dataran pantai, air tanahnya biasanya kandungan garamnya ini, ya, seperti ini. Kemudian makin dalam kandungan SO4 CaMg menjadi rendah, sedangkan Na dan HCO3-nya tetap dominan. Ya, sampai di sini untuk kualitas air tanah. Ini sudah jam 9.20. Ya, kita buka diskusi sedikit. Ya. Jadi untuk yang pertemuan ini kita bahas tentang kualitas air tanah dari parameter kimia dan biologi. Kemudian faktor geogen apa yang mempengaruhi kualitas air tanah? Yaitu batuannya. Kualitasnya akan berbeda kalau pada batuan beku, metamorf, atau pada batuan sedimen. Pada batuan sedimen pun juga akan bermacam-macam, tergantung sedimennya, apakah pasir, apakah batu pasir, apakah batu lempung, apakah batuan karbonat, atau bisa jadi apakah daerahnya tersebut terpengaruh oleh proses vulkanisme atau tidak. Maka kualitasnya juga akan beragam, akan berbeda-beda, baik sifat fisik, kimia, maupun biologinya. Kemudian bagaimana treatmentnya untuk mengatasi bakteriologi, kualitas air tanah yang dipengaruhi oleh bakteriologi, khususnya adalah bakteri E. coli, gitu ya. Baik, ada, ini baterainya habis. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Silakan. Baterainya mau habis. Masih mengikuti? Oke, kalau belum ada, kita tutup saja. Ini sudah jam 9.20. Mungkin ada yang mau kuliah selanjutnya, ikut kuliah lain.